Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kaifa halukum ayyuhal ikhwah? Alhamdulillah, fi hadzal yawm nastati an naltaqi abra internet misal hadha limuwasalati dirasatina fi madatil hadis wa mazilna fi babi albir wassina wa huwa isalu al-khair li akhina al-muslim aw isalu al-khair ila al-walidain. Wa fi hadzal bab ahadits katsirah bayyana lana Nabi sallallahu alaihi wasallam al-ma'ruf aw al-khair alladhi la budda alaina an nu'amila ikhwatana al-muslim biha aw bil ma'ruf wal khair. Wa kadzalika ma'ana al-yawm bi idznillah ta'ala hadithun 'azimun dzukira fihi khair katsir wa huwa aidan amara Nabi sallallahu alaihi wasallam aw bayyana lana Nabi sallallahu alaihi wasallam fadl man yusilu khair li ikhwatihi al-muslim. Fa nabda bi qira'atil hadits an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah wa man yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah wa man satara musliman satarahu Allahu fid dunya wal akhirah wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi. Fihi syai' min al-gharat. Hadha al-hadith rawahu Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu wa ismuhu Abdurrahman bin Sakhr ad-Dawsi lazana min an-nabi sallallahu alaihi wasallam fa akhadha minhu sallallahu alaihi wasallam ahadits katsirah. Man nafasa ay man azala wa wasa'a muskilat akhihi. Man nafasa ay man sahala atau azala al-muskilah. Man nafasa artinya adalah barang siapa yang nafasa itu azala, yang menghilangkan, azala al-muskilah, yang menghilangkan permasalahan, yang menjadikan lapang atau menghilangkan permasalahan an mu'minin, permasalahan yang dimiliki oleh seorang muslim, kurbatan, kurbah ay asiddah wa dhiqah allati tusibu sahibaha bil huzn. Kurbah adalah permasalahan, muskilah, asiddah, ad-dhiq, rasa sempit, permasalahan lah ya, yang menyebabkan orang yang memiliki kurbah ini menjadi galau, menjadi gundah gulana, menjadi sempit hidupnya karena permasalahan tersebut, menjadi sedih. Min kurabid dunya, dari kurab jama min kurbah, dari permasalahan-permasalahan yang ada di dunia ini.
Jadi barang siapa yang menghilangkan dari seorang mukmin permasalahan dari permasalahan-permasalahan yang ada di dunia, apa yang akan terjadi, apa ganjarannya, apa yang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya janjikan, nafasallahu anhu qurbatan min qurabi yaumil qiyamah. Nafasa, maka Allah akan menghilangkan dari orang yang membantu saudaranya yang beriman di dunia, Allah akan menghilangkan permasalahan-permasalahan dia dari permasalahan-permasalahan ketika di hari kiamat. Wa kama na'rifu jami'an anna qurabad dunya ta'dilu haqiran jiddan aw qalila aw saghirah bi qurab yaumil qiyamah. Dan seperti kita tahu, permasalahan atau musibah bahkan yang ada di dunia ini, jika kita bandingkan dengan permasalahan atau apa yang terjadi di hari kiamat, itu tidak ada apa-apanya. Di dunia itu sebesar-besarnya yang kita rasakan di dunia itu, jika dibandingkan dengan apa yang terjadi di hari kiamat, itu tidak ada apa-apanya. Hari kiamat sangatlah dahsyat, sangatlah menakutkan. Maka salah satu sebab agar kita dihindari dari permasalahan, dari ketakutan, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari siksa di hari kiamat yang amat sangat pedih, maka salah satu caranya adalah dengan membantu saudara seiman kita, saudara semuslim kita yang memiliki permasalahan di dunia. Apapun, hal sepele apapun, hal sekecil apapun yang saudara kita alami, kita bantu, maka itu akan menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala memberikan perlindungan, menghilangkan permasalahan yang akan terjadi di hari kiamat. Salah satu contohnya misalnya teman kita yang udah disampaikan kemarin mungkin ya, misalnya mau ujian, teman kita itu, kita semua mau ujian, tiba-tiba teman kita pulpennya hilang. Dia pasti gelisah, kalau nggak ada pulpen kan gimana mau jawab ujiannya gitu. Dia bingung, galau, nyari pulpen ke sana sini nggak ada, takut nggak bisa ikut ujian, nilainya jelek, nggak naik kelas. Maka kita dengan ikhlas mengharap ridho dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, juga mengharapkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menghilangkan permasalahan kelak di hari kiamat untuk kita, maka kita pinjamkan pulpen tersebut. Dengan niat tersebut kita pinjamkan pulpen kita. Kebetulan kita memiliki 2 pulpen misalnya, kita pinjamkan ke saudara atau ke teman kita yang kehilangan pulpennya agar bisa mengerjakan soal ujian, maka ia bahagia sehingga dia bisa mengerjakan ulangannya atau ujiannya. Dia terbebas dari permasalahan di dunia. Lihat, hal yang sepele, permasalahan di dunia, hanya meminjamkan pulpen sehingga bisa terhindar dari tidak naik kelas. Itu Allah Subhanahu wa taala balas kita dengan Allah menghilangkan permasalahan bagi kita kelak di hari kiamat. Jadi ini adalah hal yang amat sangat mudah kita lakukan jika dibandingkan dengan permasalahan di akhirat nanti. Jadi jika kita benar-benar mengimani, meresapi hadis-hadis ini, maka tidak ada lagi di dunia ini
orang yang memiliki permasalahan kecuali saudaranya akan membantu. Misalnya ada teman wa'iyadzubillah kecelakaan misalnya, harus dioperasi, operasinya membutuhkan biaya yang mahal, sedangkan ia tidak memiliki uang, apalagi ketika pandemi ini misalnya, bingung. Maka ketika kita mengimani hadis ini, maka kita membantu dengan menggalang dana misalnya, membantu untuk kelancaran operasi teman kita yang mengalami musibah. Maka jika niat kita ikhlas, kelak Allah Subhanahu wa taala akan menghilangkan permasalahan yang akan terjadi di hari kiamat untuk kita. Yang mana hari kiamat itu sangat dahsyat. Saking dahsyatnya disebutkan dalam surat Al-Ma'arij, kalau salah, yubassirunahum yawaddul mujrimu law yaftadi min adzabi yaum idzin bibani. Dijelaskan dalam ayat ini, saking dahsyatnya hari kiamat, orang itu rela mengorbankan anaknya agar supaya dia terhindar dari azab neraka. Lihat, bahkan seorang ibu pun naluri keibuan itu hilang. Jika di dunia misalnya ada penjahat nawan seorang anak, maka ibunya pasti ngomong kayak gini, wahai penjahat, atau gimana ya ngomongnya, masa wahai penjahat, pokoknya lepaskan anakku, dan kalau mau bunuh aku aja, jangan bunuh anakku. Pasti seorang ibu karena memiliki nurani keibuan, insting keibuan, pasti seorang ibu bakalan ngomong seperti itu, menukar dirinya agar dibunuh dan si anaknya dibiarkan. Tapi naluri keibuan tersebut di akhirat itu hilang, nggak ada. Kenapa? Karena saking dahsyatnya tidak mau mendapatkan azab di hari kiamat, dia rela gimana pun caranya supaya dia terhindar dari azab neraka, sehingga jika anaknya dikorbankan agar dia tidak mendapatkan azab neraka, ia lakukan. Ya, korbankan anaknya. Lihat, naluri keibuan hilang. Kenapa? Saking dahsyatnya azab api neraka. Jadi azab tersebut yang saking dahsyatnya, yang sehingga naluri keibuan hilang, itu bisa kita hindari, itu bisa Allah Subhanahu wa taala selamatkan kita dari azab tersebut jika kita di dunia menyelamatkan atau menghilangkan permasalahan yang dialami oleh saudara kita di dunia. Man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabi dunya, nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Tsumma qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa man yassara 'ala mu'sirin yassarallahu 'alaihi fid dunya wal akhirah. Man yassara ay sahala, man sahala 'ala mu'sirin. Al mu'sir alladhi indahu i'sar fi malihi. Masalan ratibuhu qalilah fa huwa lahu muskila fil mal fala yastati an yu'ti an-nafaqah li ahlihi masalan. Idzan man sahala 'ala mu'sirin yassarallahu ay sahalallahu 'alaihi fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang yassara artinya sahala, barang siapa yang memudahkan, ala mu'sirin, al mu'sir orang yang memiliki permasalahan di hartanya. Misalnya di bulan tersebut karena pandemi misalnya gajinya dipotong misalnya, jadi sedikit, jadi setengah dari gajinya hilang, maka ia memiliki kesulitan ketika memberi nafkah kepada keluarganya. Maka barang siapa yang memudahkan, yang memberi bantuan kepada
orang yang memiliki masalah di finansial atau di keuangannya, maka yassarallahu alaihi, sahalallahu alaihi, Allah akan memudahkan ia fid dunya wal akhirah, di dunia dan akhirat. Lihat, double. Kita ngelakuin atau membantu saudara kita yang memiliki masalah di finansial, di keuangan, di dunia. Tapi Allah berikan balasan bagi kita berupa kemudahan di dunia juga di akhirat. Double dikasih. Bahkan di akhirat itu lebih. Jika Allah Subhanahu wa taala hanya memberikan akhirat saja, itu sudah lebih banyak dari apa yang kita lakukan. Tapi Allah Subhanahu wa taala berikan di dunia juga di akhirat. Tidak hanya akhirat, tapi di dunia juga kontan langsung Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan bagi kita untuk menghadapi masalah-masalah di dunia ini. Dan mu'sir juga disebutkan, diartikan oleh para ulama juga orang yang memiliki hutang misalnya. Makanya barang siapa yang memudahkan atas orang yang memiliki hutang kepada kita, maka Allah Subhanahu wa taala mudahkan baginya untuk hidup di dunia dan di akhirat kelak. Dan memudahkan saudara kita yang memiliki hutang itu memiliki keutamaan yang sangat banyak. Dan salah satu cara atau cara memudahkan, maksudnya dalam ayat hadis ini, man yassara ala mu'sirin, ini beberapa tafsiran. Yang pertama adalah dengan menunda pembayarannya. Misalnya teman kita minjem ke kita misalnya 100.000 misalnya, 10 juta atau 100.000 aja yang mudah ya, 100.000. Terus dia janji bulan depan dia bayar misalnya. Nah, kemudian ketika datang bulan yang baru, bulan depan itu datang, waktu untuk dia harus bayar itu tiba, dia habis uang, dia harus bayar yang lain misalnya. Pokoknya nggak bisa bayar utang. Nah, ketika hal tersebut terjadi, maka teman kita namanya mu'sir, orangnya mu'sir. Maka jika kita, gimana cara kita memberikan kemudahan bagi teman kita ini? Maka caranya adalah dengan menunda batas waktu pembayaran. Misalnya, yaudah nggak apa-apa, bayar aja nanti bulan depannya lagi. Itu cara yang pertama. Dan keutamaannya sangat besar sekali. Keutamaannya adalah sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahumullahu ta'ala. Nabi SAW bersabda, man anzara mu'siran falahu bikulli yawmin mithlahu sadaqah. Man anzara ay man akhara, barang siapa yang menunda waktu pembayaran bagi orang yang tidak bisa membayar hutangnya, maka baginya di setiap harinya itu pahala sedekah. Misalnya tadi teman kita bayar minjem kita 100.000. Dengan janji awal bulan depan dia bayar. Tapi ketika masuk awal bulan dia tidak bisa bayar, kemudian kita menangguhkan lagi, nggak apa-apa bulan depannya aja lagi untuk bayar, maka falahu bikulli yaumin mithlahu sadaqah. Maka bagi dia itu setiap harinya pahala sedekah senilai 100.000. Bayangin kalau misalnya 1 juta teman kita minjemnya, maka begitu juga setiap hari 1 juta kita seperti maka setiap hari kita seperti sedekah, kita mendapatkan pahala seperti kita
sedekah setiap hari dengan nominal 1 juta seperti itu. Dan juga tafsir atau penjelasan dari yassara ala mu'sirin yang lain dengan cara menghilangkan beban dia. Misalnya 100.000 ini dia nggak bisa, bulan depannya misalnya tetap nggak bisa. Maka kita ya udah nggak apa-apa, halalin aja. Udah anggap aja nggak ada hutang. Udah kita ana halalin, ana bebasin, antum nggak usah bayar lagi. Maka itu cara yang kedua, dengan membebaskan hutang saudara kita. Dan ini pahalanya sangat besar. Sebagaimana hadis riwayat Abu Hurairah juga dikatakan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullah taala bahwasanya hadis ini hasan sahih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man anzara mu'siran aw wada'a lahu adhallahu Allahu yaumal qiyamati tahta dhilli 'arsyihi yauma la dhilla illa dhilluh." Barang siapa yang menunda kewajiban untuk membayar hutang bagi yang tidak bisa membayar hutang ketika sudah jatuh waktu temponya, atau membebaskan hutangnya, tidak harus dibayar lagi, udah bebas aja, untuk kamu aja itu uangnya. Azallahullah yang Allah berikan baginya. Azallahullah, Allah akan naungi orang tersebut yaumal qiyamah, di hari kiamat, tahta dhilli arsihi, di bawah naungan arsnya, naungan ars Allah, yauma la dhilla illa dhilluh, di hari di mana tidak ada naungan melainkan naungan Allah Subhanahu wa taala. Di hari di mana matahari didekatkan sehingga berada di atas kepala kita qadra mil, setinggi 1 mil. Sekarang matahari berada ribuan mil, nggak tahu, jauh banget. Ketika kita berdiri di siang hari di atas sinar matahari di dunia saja, itu sudah kepanasan, keringat berkucuran. Gimana nanti di hari kiamat tidak ada naungan lagi. Kalau hari ini, hari di dunia ini kita jam 12 siang misalnya panas, kita bisa berteduh di kelas misalnya seperti anak ini, atau di rumah, atau dengan payung, atau dengan apapun, kita bisa berteduh, bisa mendapatkan naungan. Tapi di hari kiamat itu matahari didekatkan di atas kepala kita sedekat-dekatnya 1 mil, dan tidak ada naungan, la dhilla illa dhilluh, tidak ada naungan. Kita tidak bisa berteduh di pohon, tidak bisa berteduh, tidak bisa masuk kelas, semua hancur. Tidak bisa berteduh di rumah, nggak ada payung juga. Mungkin kalau ada juga kebakar sama matahari. Dan orang di hari itu akan mandi, saking dekatnya matahari di hari tersebut, orang itu akan mandi keringat, akan berenang dengan keringat. Dikatakan ada yang keringatnya sampai mata kaki, ada yang sampai sebetis, ada sampai yang seperut saja. Itu benar-benar penuh dengan keringat. Tergantung dengan amalnya di dunia. Jika amalannya baik, maka akan sedikit. Bahkan jika memberi tangguhan hutang misalnya, memberikan waktu untuk supaya bayarnya nanti lagi, atau bahkan membebaskan hutang, itu Allah Subhanahu wa taala akan akan menaungi dia, akan terhindar dari panasnya matahari. Segimana amalannya. Dan kita tahu semua orang pasti melakukan dosa di dunia. Kita renungkan selama hidup kita, banyak apa saja yang kita lakukan dari kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah yang akan menjadi penentu seberapa tinggi
air keringat kita di hari tersebut. Ada juga yang tenggelam, jadi benar-benar tenggelam dengan air keringatnya saking dosanya banyak di dunia. Dan masya Allah, subhanallah, semua orang itu pasti memiliki dosa. Kullu bani Adam khata, setiap bani Adam itu memiliki kesalahan, senantiasa berbuat salah. Dan dosa-dosa kita begitu banyak, sehingga inilah kesempatan agar kita nanti di hari tersebut tidak, meskipun di dunia ini banyak sekali dosa kita, tapi agar di hari tersebut itu, di hari kiamat, tidak dimandikan oleh keringat dengan sebab dosa kita, maka salah satu caranya adalah dengan memberikan kemudahan bagi saudara kita yang memiliki hutang kepada kita, dengan cara memberikan waktu agar ia bisa mengumpulkan uang lagi atau membebaskan hutangnya. Seperti itu. Tsumma qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Man satara ay man ghatta musliman, man ghatta aiba akhihil muslim satarahullahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang satara ay ghatta, yang menutup apa? Aib saudara muslim, apa yang akan diberikan baginya? Satarahullah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menutup aib dia fid dunya wal akhirah, di dunia dan akhirat. Kita sudah sebutkan tadi, kita di dunia ini banyak sekali dosanya. Dan dosa tersebut disebut aib. Kenapa disebut aib? Karena kita tidak mau orang lain mengetahui dosa kita. Nah, gimana caranya supaya aib kita itu tidak sampai orang lain tahu? Bahkan di hari kiamat pun tidak ada yang tahu sama sekali. Padahal di hari kiamat seluruh amalan kita akan dibeberkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gimana caranya supaya dosa-dosa kita tidak Allah Subhanahu wa taala buka, baik di dunia maupun di akhirat nanti, tetap dijaga, tetap disimpan, hanya kita dan Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Gimana caranya? Caranya adalah dengan menutup aib teman kita. Misalnya biasanya nih kita kalau ngumpul-ngumpul suka gibah, maka kita ketika telah tahu hadis ini, maka kita menghindar dari majelis tersebut. Kenapa? Karena agar kita terhindar dari keceplosan. Iya si ini tuh aibnya gini gitu. Karena kalau udah ngumpul itu susah, suka gatal gitu, suka pengen ngasih tahu aib teman kita. Maka jika kita tahan mulut kita dan beriman dan ikhlas, kita menahan aib teman kita yang muslim itu dengan harapan supaya Allah Subhanahu wa taala menutup aib kita di dunia dan akhirat, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkannya. Tapi jika aibnya atau kesalahan teman kita atau dosa teman kita itu ditutup, kemudian akan menjadi bahaya bagi dirinya karena dia tidak ingin taubat, maka itu tidak wajib untuk kita tutup. Bahkan kita harus laporkan kalau di pesantren ke bagian keamanan misalnya, itu kita harus laporkan. Tapi kalau misalnya teman kita yang misalnya melakukan kesalahan, tapi dia taubat, kita tahu dia benar-benar bertaubat, maka kita wajib menjaganya, jangan sampai orang lain tahu. Tapi jika tidak ada gelagat dia ingin taubat, maka kita harus melaporkan ke bagian keamanan misalnya, seperti itu. Misalnya dia ngerokok misalnya di pesantren atau pacaran, dan itu membahayakan bagi dia sebenarnya.
dan dia tidak ada niat untuk taubat, maka kita laporkan saja. Dan ini tidak masuk ke dalam hadis ini. Karena seperti itulah yang disampaikan oleh para ulama, salah satunya oleh Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili rahimahullah taala. Cuma kalau Nabi SAW, wallahu fi aunil abdi ma kana al-abdu fi auni akhihi. Kemudian Nabi SAW menutup hadis ini dengan kaidah, sebenarnya ini dijadikan kaidah oleh para ulama, wallahu fi aunil abdi, dan Allah akan senantiasa membantu hambanya, maka al abdu fi auni akhihi, maka al abdu fi auni akhihi, selama hamba tersebut membantu saudaranya. Jadi jika kita ingin mendapatkan pertolongan dari Allah, maka kita harus membantu saudara kita. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.